kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Terima kasih Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami akan memberikan seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami akan mulaikan setiap ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik-baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
pujian ini. Saya percaya saudara juga rindu dengan pujian. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan selama ini. Amin. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami Yesus. Semua yang kami alami Tuhan, pasti kami melewati semua itu. Kami tahu Tuhan, karena ada Engkau dalam setiap hidup kami Yesus. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Amin Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami Yesus. Semua yang ku alami bersamamu, Amin Yesus. Hidayah kasih Tuhan seperti pelangi. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Teramat baik bagi kami Yesus. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Hidayah kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini. Saya rindu jemaat juga menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan itu sangat baik bagi saudara dan saya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya rindu semua jemaat menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hari ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Bahkan setiap apa yang kami alami Tuhan, setiap proses yang ada dalam setiap hidup kami Tuhan, kami boleh lalui itu semua Tuhan. Sebab kami percaya ada Engkau dalam setiap hidup kami. Sehabis hujan, aku ada hari ini
Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaanmu sempurna. Amin. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa sampai selamanya hanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, kami melihat Tuhan, penyertaanmu sungguh sempurna. Amin. Sampai selamanya Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Sebab hanya Tuhanlah yang terbesar dan mulia, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan memberikan segenap hati kita, segenap jiwa kita akan kita katakan segenap hati. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, kurangkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bagi Tuhan.
kemuliaan yang terindah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kasih salam kanan kiri saudara. Katakan, hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan pasti ada kemenangan. Terangi jalanku, risa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Bagiku selama-lama, hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia bagiku selama. Bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Mari kita serukan namanya Tuhan Yesus kita. Karena hanya Tuhanlah yang
patut kita sembah. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji dan kita muliakan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dialah Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia sangat luar biasa, dia perkasa, dia mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan tanah hati kita untuk ditanami benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kami percaya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Yesus. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kepada kita. Dia sanggup menggenapi setiap apa yang menjadi harapan kuasa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saya rindu jemaat yang menyanyikan pujian ini refnya. Aku punya Tuhan. Kita serahkan setiap hidup kita.
Mari kita angkat tangan, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup, hanya Tuhan yang mempunyai kuasa supaya iman kita boleh diteguhkan, supaya iman kita boleh mempunyai lebih lagi dan lebih lagi iman percaya kita kepada Tuhan. Ini janji kami Tuhan, ini pengakuan setiap kami Tuhan. Engkau sanggup menggenapi setiap apapun yang menjadi problema dalam setiap hidup kami. Dan iman kami boleh bersepakat Tuhan, bersatu untuk kemuliaan Engkau Yesus. Sekali lagi jemaat yang menyanyikan pujian ini, sekali lagi, amin. Angkat tanganmu saudara, ini tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, kita tidak sanggup dan hanya Tuhan yang sanggup. Amin. Sekarang haleluya, punya Tuhan yang besar.
dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini, dan bersama-sama kami boleh ada berkumpul di tempat ini untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Tidak dapat kami melukiskan segala kebaikan-Mu dengan kata-kata. Hati kami sangat berterima kasih dan bersyukur. Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah pujian kami naik sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati Engkau. Dan tiba saatnya bersama-sama kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir lidah hamba-Mu ini. Katakanlah Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami pada siang ini. Dan kami mau sediakan hati yang terbaik sebagai tanah yang baik dan subur, supaya benih firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah melalui hidup kami, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mula pertama saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Gembala untuk kesempatan yang diberikan untuk kami melayani ibadah di tempat ini. Kalau tadi jam pertama suami saya yang melayani dan sekarang saya boleh melayani, sungguh terima kasih dan saya bersyukur. Saya melihat jemaat yang begitu banyak, puji Tuhan semuanya tetap setia di dalam Tuhan. Ya memang kita harus selalu setia. Puji nama Tuhan. Saya Susan Lim dari Malang ya, sedikit perkenalan. Anak saya 2 cewek semuanya, yang satu sudah bekerja di Samarinda dan yang kedua kuliah di UB semester 3. Baik, tidak berlama-lama saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema lost, terhilang Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sering mengajar dengan perumpamaan. Ya, karena perumpamaan banyak bisa lebih dimengerti. Tuhan Yesus menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Kepada petani, dia memakai perumpamaan tentang benih. Kepada nelayan-nelayan, dia pakai perumpamaan tentang pukat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Selalu ketika Tuhan Yesus berkhotbah atau berbicara menyampaikan firman Tuhan, dikatakan dan dicatat di dalam Alkitab, semua mendengar dengan takjub. Karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Nah, satu kali di antara banyak perumpamaan itu ada satu perumpamaan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Perumpamaan ini barangkali dari sejak sekolah minggu sudah sering kita dengar. Yaitu perumpamaan tentang anak yang terhilang. Kisah itu dicatat dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tidak perlu kita baca di sini ya, karena cukup panjang dan saya yakin semuanya juga tahu ceritanya. Nanti di rumah boleh dibaca. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak kita berpikir dan saya pun dulu juga berpikir bahwa yang terhilang itu adalah anak yang sulung. Anak yang bungsu yang terhilang. Karena memang dia sudah bersikap kurang ajar kepada bapaknya. Bapaknya belum mati, ya, dia sudah minta bagian warisan. Bapak, berikan bagianku. Kemudian dia pergi ke luar kota, dikatakan ke tempat yang jauh, ya. Dia menjual bagiannya itu, dia pergi ke tempat yang jauh. Di sana dia menghambur-hamburkan uang, hidup berfoya-foya bersama dengan pelacur-pelacur, ya, minum-minuman, mungkin kalau sekarang minum-minuman keras dan sebagainya, dugem lah kalau zaman sekarang ya, sampai dikatakan semuanya habis, ludes, tidak ada uang sama sekali di kantongnya, sampai dia kelaparan dan dia bekerja kepada seorang pemilik babi. Saking laparnya bahkan dia makan makanan ampas babi itu. Kemudian dia merenung. Dalam keadaan seperti itu, dia merenung, oh betapa menderitanya aku sekarang. Masih lebih enak pelayan di rumah bapakku daripada aku sekarang. Bapaknya ini adalah seorang kaya raya.
Masih lebih enak pelayan di rumah bapakku, hidupnya terjamin, makanannya mewah, enak, nikmat. Aku di sini kelaparan. Dia pikir-pikir, aku mau kembali kepada bapakku. Apakah dia mau menerima aku ya? Mungkin dia berpikir begitu. Seandainya bapakku tidak menerima aku akan kembali sebagai pelayannya saja, itu sudah lebih baik daripada keadaanku sekarang. Kemudian anak ini memutuskan untuk kembali. Dia memberanikan diri untuk pulang. Saya yakin dia pulang dengan hati yang juga ada rasa takut ya. Takut bapak menolak. Takut semua mencibir. Takut semua menertawakan dia karena keadaannya sekarang sudah beda dengan dulu. Dulu dia anak seorang yang kaya raya. Mungkin pakaiannya bagus, jubahnya bagus, bawa wangi. Sekarang dia gembel. Pakaiannya mungkin compang-camping dan dia sudah berbau babi. Karena tiap hari kumpul dengan babi, kasih makan babi. Ya, tapi dia memberanikan diri untuk pulang. Saudara tahu bapak itu setiap hari sudah nunggu di luar. Dia duduk di pintu gerbang, di luar pintu gerbangnya dia nunggu. Dia lihat-lihat dari jauh. Dia berharap satu kali anaknya yang hilang ini pulang. Dan benar satu kali dia melihat dari kejauhan. Itu seperti anakku. Ucek-ucek dia matanya. Seperti anakku. Benar itu, seperti anakku. Mungkin dia panggil pelayannya. Hei pelayan, itu betul gak itu si bungsu? Benar Tuhan, benar Tuhan. Dari jauh bapak ini lari. Bukan anaknya yang duluan lari, bapak ini yang duluan lari menemui anaknya. Dia rangkul anaknya, dia ciumi ya kanan kiri ya. Sungguh dia tidak menyangka, si bungsu tidak menyangka kalau bapak itu mau menerima seperti itu. Ya pikir mungkin bapak akan marah besar, tapi kenapa bapak menerima aku seperti itu. Dia ciumi kanan kiri, dia berkata kepada pelayannya, pelayan ini baunya, bajunya sudah bau, sudah kumel. Tolong bawakan jubah yang bagus, ganti, kasutnya sudah jelek, ganti, kasih kasut yang bagus, ganti, kita mau adakan pesta, kata si bapak itu. Sembelih kambing, lembu, sapi, sembelih, kita mau adakan pesta besar-besaran, hatiku bersuka cita. Hatiku sangat senang karena anakku yang hilang sudah kembali. Tetapi si sulung yang tadinya lagi di ladang pulang, dia dari jauh dengar suara musik keras sekali. Dia bertanya pada orang di pinggir jalan, itu musik dari mana? Dari rumah Tuan. Dari rumahku, ada apa ini, ada musik keras sekali. Bapak Tuan mengadakan pesta. Kenapa? Adikmu sudah pulang. Sudah pulang adakan pesta. Si sulung ngambek. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Pokoknya marah dia, gak mau masuk. Sampai bapaknya yang keluar. Anakku, kenapa kamu berdiri di sini? Bapak tidak adil, barangkali kalau sekarang bahasa sekarang. Bapak tidak adil. Bapak itu bagaimana sih? Dia itu anak kurang ajar. Dia sudah memboros-boroskan harta milik bapak. Dia pergi jauh meninggalkan kita. Saya di sini kerja keras. Dia enak-enak foya-foya. Sekarang dia miskin pulang. Bapak kenapa sih kok mengadakan pesta buat dia? Aku ini sudah lama di rumah menemani bapak. Apapun yang bapak suruh aku kerjakan. Kenapa tidak pernah bapak menyembelih seekor anak sapi pun, seekor anak lembu pun untuk aku makan bersama teman-temanku bersenang-senang. Aduh anakku, kenapa kamu seperti itu nak? Si sulung ini membuat malu ayahnya. Di hadapan para pelayan-pelayan yang ada, di hadapan orang-orang sekampungnya, dia membuat malu karena dia komplain dengan bapaknya. Dia marah-marah di depan umum, membuat malu. Tidak mau pulang. Anakku, kenapa kamu seperti itu? Bukankah engkau selalu bersama-sama dengan aku? Dan segala yang aku punya juga milikmu. Nah saudara, ini cerita mungkin sudah tidak asing. Dan dulu saya juga berpikir bahwa yang terhilang itu yang bungsu, yang pergi dari rumah. Tetapi kalau saya renung-renungkan lebih jauh lagi, sebenarnya si sulung ini juga terhilang. Terhilang di dalam rumah.
Karena apa? Karena tadi sikapnya yang kurang ajar kepada bapaknya. Sikapnya, perkataannya sungguh tidak sopan, mempermalukan bapaknya dan sangat melukai hati bapak. Nah, dari perumpamaan yang dibentangkan Yesus itu, sebenarnya saya mau tanya, sebenarnya siapakah yang dimaksud dengan si sulung itu? Kenapa saya berani katakan bahwa si sulung terhilang? Siapakah si sulung itu? Nah, untuk bisa melihat siapa si sulung, kita harus tahu latar belakang mengapa Yesus menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kita baca dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2. Inilah latar belakangnya perumpamaan yang Yesus bentangkan itu. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi kita tahu mengapa Yesus membentangkan perumpamaan itu. Karena dia hendak menegur para ahli Taurat dan orang Farisi yang komplain. Karena melihat Yesus kok makan bersama-sama, kok mengajar, duduk bersama-sama dengan orang berdosa dan para pemungut cukai yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi kala itu. Dan Yesus menggunakan perumpamaan tentang anak yang hilang ini untuk mengajar mereka, khususnya kepada orang Farisi dan ahli Taurat waktu itu. Anak yang sulung itu sebenarnya anak yang rajin, ya. Rajin melakukan kewajibannya dengan sangat baik, giat, ya. Apa yang diperintahkan Bapak dia lakukan. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapak sama sekali. Bukankah ini sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Ahli Taurat dan orang Farisi mahir kitab Taurat. Mungkin hafal ayat-ayat di luar kepala. Saking hafalnya ngelotok sampai lugur ya. Enggak. Tapi Yesus sangat tidak suka dengan mereka. Yesus berulang kali kalau kita membaca di kitab Injil, Yesus berulang kali mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi. Perkataan Yesus keras kepada mereka. Sampai satu kali Yesus pernah berkata tentang mereka, kamu itu seperti kuburan yang dicat putih. Luarnya putih, bersih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang berbau busuk. Keras ya perkataan Yesus. Pedes dan keras. Kalau ibarat ayam geprek, ini sudah level tinggi ya. Sangat keras menempelak mereka. Karena Yesus sangat tidak suka kepada mereka. Betul mereka seorang yang beribadah dengan rajin. Bahkan di dalam perumpamaan lain di dalam Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 12, di sana Yesus pernah menceritakan tentang dua orang yang datang ke bait Allah berdoa. Satunya ini adalah pemungut cukai dan satunya ini adalah orang Farisi. Orang yang berdosa ini satunya berdoa dengan tidak berani melihat ke atas. Karena menyadari dirinya ini orang berdosa tidak layak di hadapan Allah. Dia berdoa sambil memukul-mukul dirinya, Tuhan layakkanlah aku di hadapanmu, aku ini najis, aku ini orang berdosa dan sebagainya. Tapi yang sebelahnya ini orang Farisi berdoa dengan mendengakkan kepala ke atas dan berkata, ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, tidak sama dengan yang sebelahku ini Tuhan. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dan Yesus menutup perumpamaan itu dengan pertanyaan, kira-kira siapa yang pulang sebagai orang yang dibenarkan? Nah, mereka menjawab, Yesus menjawab, justru orang yang merasa diri rendah di hadapan Allah inilah yang dibenarkan. Itulah orang Farisi.
Itulah ahli Taurat. Rajin ibadah, taat melakukan hukum Taurat. Ya, tapi Yesus mengecam. Persis toh seperti si anak sulung tadi yang rajin di rumah bapaknya. Apa yang bapak perintahkan dia lakukan, tidak pernah melanggar. Dicatat tadi, aku tidak pernah melanggar perintah bapak. Ya benar, dia rajin, dia melakukan apapun, tapi Tuhan tidak suka. Mungkin banyak dari kita yang menyebut diri Kristen juga menjalani hidup keagamaan seperti itu. Ya, saya tidak hanya khotbah untuk Bapak Ibu Saudara, saya juga merenung untuk diri saya sendiri. Mungkin kita giat dalam segala kewajiban agama, melayani dengan rajin di gereja, memberi persembahan, dan kita merasa bangga, merasa Tuhan sudah berkenan kepada kita. Tapi tunggu dulu, bukankah si sulung juga seperti itu? Bukankah ahli Taurat dan orang Farisi juga seperti itu? Tapi mengapa Yesus pakai perumpamaan ini dan mengatakan bahwa si sulung juga terhilang? Yuk kita lihat bersama-sama. Masalah yang pertama, mengapa si sulung saya katakan terhilang? Masalah pertama, karena si sulung dan juga ahli Taurat, orang Farisi itu, mereka berharap mendapatkan sesuatu melalui ketaatan yang dilakukan. Si sulung berharap harta bapaknya. Di Lukas 15 ayat 29 dia berkata begitu. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tapi padaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya saudara, kalau kita datang sama Tuhan, melayani Tuhan, kita taat, tapi ada sesuatu di balik ketaatan itu berarti kita terhilang. Makanya tidak heran ada banyak orang Kristen mundur dari Tuhan, kecewa. Karena kenyataan hidup tidak seperti yang diharapkan. Karena doa-doa mungkin tidak terjawab. Tuhan, aku sudah setia. Aku melayani, gak pernah bolos. Aku beri persembahan. Kenapa ujian datang terus? Kenapa begini-begini terus? Kenapa doaku tidak dijawab? Ya karena kecewa, karena mengharapkan sesuatu di balik ketaatan. Seperti si sulung. Aku sudah bertahun-tahun membantu bapak. Aku gak pernah melanggar perintah bapak. Kenapa bapak gak pernah memberikan kepadaku seekor anak kambing saja untuk aku senang-senang sama temanku? Itu tuh yang udah bikin onar, yang udah bikin habis harta kita. Pulang malah bapak bikin pesta. Kenapa untuk aku yang udah taat Tuhan, engkau tidak beri aku sesuatu apapun? Nah ini terhilang saudara. Tuhan ingin kita memiliki ketaatan tanpa syarat. Ketaatan walau, bukan ketaatan kalau. Ketaatan walau, kayak Sadrak, Mesah dan Abednego. Disuruh nyembah patung. Dia berkata, Allahku itu sanggup Raja. Allahku itu sangat sanggup mengeluarkan aku dari dapur api ini. Tapi ketahuilah, sekalipun Allahku tidak mengeluarkan aku tidak mau menyembah patung itu. Tidak akan. Ini ketaatan walau. Beda dengan ketaatan kalau. Ketaatan kalau tuh begini. Kalau Tuhan berkati aku, ya aku rajin ke gereja. Kalau Tuhan jawab doaku, nanti aku pelayanan. Ini ketaatan kalau. Ketaatan bersyarat. Tuhan ingin kita punya ketaatan tanpa syarat. Ketaatan walau. Mungkin ada di antara kita yang masih punya pergumulan hidup. Dan Tuhan belum jawab. Dan keadaan tidak bertambah baik. Bisakah kita tetap setia? Amin. Meskipun Tuhan seakan-akan diam, meskipun seakan-akan doaku mental gak tembus ke langit, aku akan tetap setia Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan menerima apapun keputusan-Mu Tuhan. Nah ini ketaatan walau. Jangan seperti si sulung itu.
Makanya tak heran Tuhan berkata si sulung itu juga sebetulnya terhilang. Kayak kamu loh ahli Taurat dan orang Farisi ini nyindir, Yesus nyindir mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kita mungkin seperti si sulung. Kita berusaha menjalani kewajiban agama sebaik-baiknya. Tapi punya pamrih, punya harapan. Supaya Tuhan memberkati aku. Supaya hidupku tambah makmur. Supaya penyakitku sembuh dan sebagainya. Kalau demikian halnya apa bedanya sama yang di Gunung Kawi itu ya? Apa bedanya ya? Orang ke Gunung Kawi punya banyak keinginan dan harapan dan doa. Datang ke sana dengan harapan-harapan. Aku mau tambah sugih, Mbah. Aku mau usahaku lancar, Mbah. Aku mau dapat jodoh, Mbah. Aku pengen punya anak, Mbah. Dan memuja-muja di sana. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan ketaatan tanpa syarat. Bahkan sekalipun seakan Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau, Dia melihat kesetiaan kita. Saudara, jangan kita merasa bahwa kita itu kalau berbuat sesuatu, kita layak menerima apa yang menjadi Tuhan harus kasih ke aku. Jangan. Mari kita memiliki ketaatan tanpa syarat. Itu yang pertama yang membuat si sulung dikatakan terhilang. Karena dia punya pamrih di balik ketaatannya. Yang kedua adalah karena merasa diri benar dan tidak memiliki pelanggaran dalam rumah bapaknya. Ayat 29 dan 30. Lukas 15 ayat 29 dan 30. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi padaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Inilah si sulung merasa diri lebih benar dari adiknya. Dia membandingkan dirinya dengan adiknya. Aku taat Bapak, gak kayak ini. Dia berkumpul sama pelacur, dia memboroskan harta. Aku lebih baik dari dia Bapak. Nah kalau kita sebagai datang kepada Tuhan, merasa diri sudah benar, tidak punya pelanggaran, kita terhilang. Tuhan tidak bisa memperbaiki orang yang merasa dirinya benar. Tapi kalau kita merasa diri, saya mungkin masih banyak kekurangan, Tuhan selidikilah aku, lihat jalanku, ampuni aku mau berubah lebih baik. Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan orang yang seperti itu. Saudara, kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan teman satu gereja, kita bisa sombong. Karena mungkin memang kita tampak luar, kita mungkin lebih rajin, ya, tampak luar lebih baik. Tapi Tuhan ingin kita tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus melihat kepada Yesus. Itulah sebabnya firman ini ada, yang harus kita baca. Firman itu cermin bagi kita. Siapa ini? Yesus sendiri yang di dalam Injil, yang harus kita lihat dan kita membandingkan diri kita dengan Yesus. Sudahkah aku seperti Yesus? Sudahkah aku melakukan seperti yang Yesus inginkan? Saudara, orang-orang yang seperti ini kesucian hidupnya diukur dengan peraturan lahiriah. Persis seperti yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal kebenaran yang sesungguhnya itu diukur bukan dari aturan-aturan lahiriah, tapi dari kepekaan kita mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Seorang yang merasa diri benar tidak akan pernah menguji diri di hadapan Tuhan. Raja Daud berkata, kalau datang kepada Tuhan dia berkata, selidikilah aku ya Allah. Lihatlah apakah jalanku serong
Tuntunlah aku di jalan-Mu yang kekal. Nah, baiklah kita seperti itu. Kalau kita datang pada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati. Datang mau diperbaiki. Tapi kalau kita merasa diri benar, kita terhilang. Seperti si sulung tadi. Masalah yang ketiga adalah si sulung merasa belum cukup bahagia dalam persekutuan dengan bapaknya. Itu terlihat dari ucapannya, tapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Jadi bagi si sulung Bapak itu gak cukup. Tinggal bersama Bapak tidak cukup membahagiakan aku. Aku akan bahagia kalau Bapak memberikan seekor anak kambing untuk aku pesta sama teman-teman. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, yang membahagiakan kita itu berkatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan, dan bukan Tuhan sendiri, maka kita terhilang. Kalau kita datang kepada Tuhan, siapa yang kita harapkan? Wajahnya Tuhan, kehadirannya Tuhan, atau dompetnya Tuhan, berkatnya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Kalau orang-orang kayak gini biasanya suka lupa. Kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berkati, senang, lupa sama Tuhan yang kasih berkat, yang kasih pertolongan, lupa. Tapi kalau yang membahagiakan kita adalah pribadi Tuhan sendiri, entah masalah kita masih ada atau sudah beres atau masih ada, entah penyakit kita sembuh atau enggak, entah ekonomi kita tambah baik atau enggak masalah. Bagiku Tuhan itu yang membahagiakan aku. Hadiratnya itu membuat aku puas. Pernahkah saudara merasakan kepuasan di dalam hadirat Tuhan? Maka kita harus menambah jam doa kita. Berlutut di kaki Tuhan. Sampai kita benar-benar rasa hadirat Tuhan. Sampai rasanya hati ini plong ya. Walaupun ya masalah kita masih ada ya, walaupun penyakit kita masih belum sembuh. Tapi kita merasakan sukacita yang luar biasa karena bertemu Tuhan di dalam doa. Jadi mari kita berjuang sungguh-sungguh sampai kita bertemu dengan Tuhan pribadi. Sampai Tuhan itu sendiri yang menjadi kebahagiaan kita. Bukan berkatnya, bukan pertolongannya. Tapi Tuhan sendiri. Nah kalau orang yang kayak gini akan punya ketaatan walau. Ya walaupun gak beres masalahku, ya walaupun penyakitku gak sembuh, aku bahagia kok Tuhan sama engkau. Nah ini tidak dimiliki sama si sulung. Jadi saya mau boleh katakan si sulung ini tinggal sama bapaknya tapi terpaksa. Aslinya dia juga pengen berontak kalau dia, aslinya hatinya juga sama dengan si bungsu. Kalau bisa sih foya-foya di luar lah, senang-senang lah. Aku di sini taat-taat, ya. Tapi aku begini-begini doang, ya kan? Hatinya berontak. Bapaknya tidak cukup membahagiakan buat dia. Nah ini adalah ciri orang yang terhilang. Saudara kita sudah berapa lama ikut Tuhan? Apakah Tuhanlah yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita? Kalau kita memiliki itu, kita adalah benar-benar orang yang merdeka. Merdeka. Karena apapun yang terjadi aku tetap bersuka cita karena Tuhan yang membuat aku gembira dan bersuka cita. Itulah si sulung yang terhilang karena bagi dia bapaknya belum cukup. Masalah yang keempat, mengapa saya katakan si sulung terhilang? Karena dia tidak sepikiran dan seperasaan dengan bapaknya. Bapaknya itu seneng banget ketika adiknya pulang. Si sulung gak seneng, malah marah-marah. Di depan rumah lagi mempermalukan bapaknya. Dia gak sepikiran dan seperasaan dengan bapaknya. Nah kita harus berjuang untuk supaya sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Makanya dikatakan hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Artinya apa? Kita bisa seperti Kristus, sepikiran dan seperasaan. Tuhan senang, aku ya senang. Kalau Tuhan gak senang, mestinya aku juga gak senang. Tuhan gak senang aku buat dosa, tapi kenapa aku senang buat dosa? Nah ini gak sepikiran dan seperasaan.
Tuhan gak seneng aku ngomel-ngomel, kenapa aku seneng ngomel-ngomel. Nah ini gak sepikiran dan seperasaan, gak sefrekuensi namanya. Ini terhilang. Maka kita harus berjuang, terus menyelaraskan diri kita supaya sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan itu yang kusukai. Apa yang tidak Tuhan suka jangan aku sukai. Tuhan tidak suka kita buat dosa, kenapa kita suka buat dosa? Kenapa kita nyaman-nyaman saja di dalam dosa? Nah ini terhilang kayak si sulung ini. Bapak senang, dia nggak senang. Ntar kalau bapak nggak senang, dia malah senang, cilaka bener kalau begini. Saudara, setiap hari bapaknya berduka. Saya bisa membayangkan dukanya itu benar-benar duka, ya, hati seorang bapak. Walaupun anaknya nakal kayak gitu pergi meninggalkan dia tiap hari nungguin depan rumah dengan pengharapan, anakku kapan engkau pulang, anakku kapan engkau pulang, ya kan. Bapaknya sedih, si sulung gak pernah ngerasa sedih adiknya hilang. Begitu adiknya pulang bapaknya senang, si sulung gak senang, gimana ini kebalik-balik. Nah itulah terhilang. Itulah terhilang karena tidak sepikiran dan seperasaan dengan Bapak. Jadi rupanya kebersamaan si sulung dengan bapaknya selama ini hanya formalitas belaka. Ia sesungguhnya tidak pernah bersama-sama dalam hati dan pikiran bapaknya. Sampai bapaknya berkata, kita harusnya bersuka cita loh nak, dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sampai bapaknya ngomong kayak gitu. Ya, dia tidak sepikiran dan seperasaan dengan bapaknya. Sungguh menyedihkan ya. Si sulung selalu bersama-sama dengan bapaknya. Tapi juga ternyata terhilang. Bukan hanya si bungsu, dia juga terhilang. Tapi celakanya dia tidak menyadari dirinya terhilang. Wah, semoga kita tidak seperti itu saudara. Ya mungkin kita memang ada di dalam rumah Tuhan. Kita aktif dalam kegiatan pekerjaan Tuhan. Tapi kita mau merenungkan, apakah kita punya sifat-sifat seperti si sulung itu? Kalau kita masih punya sifat-sifat seperti yang tadi saya katakan tentang si sulung itu, berarti kita terhilang. Terhilang di dalam rumah Tuhan. Si bungsu sih mending ya, terhilang sadar dan balik. Ini si sulung terhilang dalam rumah bapaknya. Kalau ibarat sekarang orang Kristen terhilang di dalam gereja. Ini lebih parah karena gak sadar kalau terhilang. Mending yang bungsu itu, dia belakraan di luar tapi dia sadar dan balik dan tidak mau buat dosa lagi. Ayo saudara, kita mau merenungkan sama-sama kebenaran firman ini. Ini khotbah tidak hanya saya mengkhotbahi Bapak Ibu Saudara. Semalam saya terbangun 2:30 dan saya berdoa dan saya merenung-renungkan firman ini dan saya menyelidiki diri saya sendiri satu-satu saya selidiki. Apakah saya taat karena saya berharap sesuatu sama Tuhan? Apakah saya merasa diri benar, tidak punya pelanggaran dan merasa diri lebih baik dari orang lain? Apakah saya tidak cukup bahagia dengan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu melebihi dari Tuhan sendiri? Apakah saya memiliki koneksi yang benar dengan Tuhan sehingga sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan? Ini semua satu-satu saya renungkan. Dan saya berdoa, Tuhan tolong. Jangan sampai ternyata aku dalam rumahmu ternyata aku ditolak. Makanya kalau saya membaca ayat pengadilan dimulai dari rumah Tuhan itu yang ngeri-ngeri juga ya. Karena orang-orang yang model si sulung ini walaupun dalam rumah Tuhan ya pasti ditolak. Pengadilan dimulai dari rumah Allah saudara. Kita yang tahu kebenaran. Kita yang sudah duduk di sini dan sudah mendengarkan berapa banyak khotbah oleh Bapak Ibu Gembala dan pelayan Tuhan yang lain, sudahkah kita lakukan? Tidak ada gunanya kalau kita datang, duduk, pulang, lupa dan khotbah itu hanya lalu sebentar saja, hanya sebagai teori, tidak mengubah hidup kita. Untuk apa?
Tuhan ingin kita berubah. Jadi Kristen itu artinya harus seperti Kristus. Bukan hanya sekedar beragama Kristen, kayak orang ahli Torah dan orang Farisi ini cuman agamawi. Ritual, seremonial, rajin, tidak bolong, semuanya detil-detilnya dilakukan. Tapi sikap hidupnya tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Angkuh, sombong. Dinikmati orang lain aja gak bisa, apalagi dinikmati Tuhan. Jadi mari sekali lagi bicara terhilang itu bukan hanya tidak ke gereja atau melakukan pelanggaran moral. Tetapi kalau kita satu, berharap sesuatu di balik ketaatan kita. 2, merasa diri benar dan tidak punya pelanggaran. 3, tidak cukup bahagia dengan Tuhan. Berkat dan pertolongan Tuhan lebih penting dan lebih kita harapkan daripada pribadinya sendiri, itu terhilang. Dan yang keempat, kalau kita tidak lagi memiliki koneksi hubungan yang sepatutnya dengan Bapa, sehingga sepikiran dan seperasaan dengannya seperti si sulung itu, berarti terhilang. Kita sudah punya koneksi belum dengan Tuhan? Mari bangun mezbah pribadi. Mengapa bisa nonton sinetron 2 jam tanpa ngantuk? Sedangkan doa 15 menit sudah tekluk-tekluk. Kenapa kita bisa begitu asik nonton sepak bola sampai tengah malam? Tapi baca firman Tuhan tidak pernah dan ngantuk-ngantuk. Ayo bangun. Kita mulai memperbaiki diri. Sampai kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Koneksi yang benar sampai kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Karena sama, seirama, sefrekuensi. Saudara pernah jalan baris berbaris enggak? Saya ingat sekali waktu saya SMP atau SD ya, baris berbaris itu ya sebetulnya tidak mudah juga ya. Karena kaki kita harus sama. Kiri maju ya kiri semua maju, jangan satu semua kiri saya kanan. Itu namanya jalan nggak seirama. Kalau dilihat jelek, nggak harmonis. Nah sama Tuhan kita juga harus sejalan, seiring dan seirama. Bukan Tuhan yang nyesuaiin diri sama kita. Tuhan itu udah sempurna. Tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan Tuhan? Belajar firman. Supaya tahu apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, bangun mezbah pribadi dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan secara pribadi sampai kita menemukan hadirat Tuhan nyata. Saya percaya seorang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Badai apapun. Karena dia memiliki sukacita tersendiri dengan Tuhan. Dia merasakan kepuasan tersendiri dengan Tuhan. Saudara, mari kita berjuang, sama-sama berjuang. Dan sama-sama mengintrospeksi diri. Supaya jangan kita dikatakan terhilang walaupun kita di dalam gereja. Jadi kalau mau disimpulkan, sebenarnya ciri orang yang terhilang adalah kalau dia tidak semakin seperti Yesus. Ya, kita dipanggil untuk seperti Yesus. Kenapa jemaat yang mula-mula di Antiokhia disebut Kristen? Karena orang-orang lain melihat mereka seperti Kristus. Cara ngomong, sikap hidup, gaya hidup, seperti Kristus. Makanya mereka dijuluki Kristen. Tapi sekarang banyak orang Kristen gampang nyebut diri Kristen karena pakai kalung salib, karena ke gereja, makanya Kristen. Itu dangkal. Karena sebenarnya Kristen itu harus seperti Kristus. Kita harus berjuang seperti Kristus. Itulah kekristenan yang sejati. Untuk apa Yesus datang ke dunia ini 3,5 tahun ngajar murid-murid? Karena di mereka Tuhan Yesus ingin murid-murid itu mencontoh dia. Lah kalau tidak untuk menjadi seperti Yesus, nggak usah Yesus datang ke dunia kasih contoh, nggak usah. Karena tujuannya Yesus ingin semua seperti dia. Maka Yesus datang
33,5 tahun hidup, 3,5 tahun ngajar, tak kenal lelah, supaya orang mencontoh dia. Sekarang Yesus sudah tidak bersama kita di dunia ini, dia di sorga. Tapi dia hadir melalui firman dan Roh Kudus. Dia berkata, aku pergi pada Bapa, tapi aku akan kirim penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Kamu baik-baiklah dengar dia. Kamu baik-baiklah nurut sama Roh Kudus. Dia akan membawamu pada seluruh kebenaran. Yuk sama-sama berjuang yuk. Jangan hanya Kristen beragama Kristen doang. Tapi kita memiliki status keberadaan sebagai anak Allah. Kalau seorang raja mengadopsi anak dari pinggir jalan, kira-kira apakah raja itu akan membiarkan saja anak di pinggir jalan itu di istananya dengan gaya hidupnya yang dulu? Nek makan belepotan, nek duduk jegang, nek ngomong serampangan, tidak mungkin. Raja itu pasti akan mendidik anak itu supaya dia punya kelakuan kerajaan. Duduk yang sopan, jalan yang benar, pakaian yang benar, ya kan? Demikian juga Tuhan. Kalau kita nyebut diri anak Allah, Tuhan mau mendidik kita untuk benar-benar pantas disebut anak Allah. Like father, like son. Dulu di Malang, saya zaman praktek dulu di gereja saya, ada itu bapak sama anak mirip banget. Gak cuman gemuknya doang yang mirip, cara jalannya juga mirip. Terus apa loh yang ngajari anak itu jalan kayak bapaknya? Gak ada yang ngajari, tapi dia lihat bapaknya kayak gitu. Mestinya kita juga mirip bapak kita. Kalau kita nyebut anak Allah. Jangan nyebut anak Allah, gak seperti Allah bapak kita. Jangan nyebut Kristen, tapi gak seperti Kristus. Nah ini bohong-bohongan namanya. Ini Kristen yang dangkal, ini Kristen yang ecek-ecek, Tuhan gak mau. Yuk sama-sama berjuang. Jangan ternyata kita adalah terhilang di dalam rumah seperti si sulung. Kita harus berjuang saudara. Khotbah ini mungkin terasa keras. Tapi ini khotbah juga bukan buat Bapak Ibu Saudara. Buat saya juga. Saya harus berjuang seperti Kristus. Saya suka lagu-lagu Pantekosta zaman dulu. Kata-katanya menyentuh walaupun cuma 4 bait lagunya. Seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. 4 bait, 4 baris, tapi kata-katanya benar. Apa sih yang kita inginkan di dunia ini lagi? Hanya satu, kita harus jadi seperti Yesus. Itu saja yang ku minta, kata lagu itu. Aku udah minta apa Tuhan. Aku hanya satu saja, aku mau seperti Yesus. Luar biasa ya lagu ini. Ini lagu bapak-bapak pendahulu yang dulu. Tapi sayang banyak lagu-lagu dulu udah dilupakan. Dan banyak lagu-lagu baru yang maknanya kurang dalam. Yuk kita mengingat kembali yuk. Pantekosta yang mula-mula. Semangatnya, apinya. Walaupun menderita di dunia, yang penting saya miskin. Walaupun miskin di sini, saya yang penting kaya di surga. Artinya apa? Bukan berarti tidak berusaha, tidak bekerja, bukan. Artinya walau keadaan tidak berubah, walau saya menderita, tapi yang penting saya mengumpulkan harta di surga. Nah itu maksudnya. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Ya berjuang seperti Yesus. Yesus dimuliakan oleh Bapa karena dia taat dan berhasil. Kita akan dimuliakan bersama dengan Yesus kalau kita seperti dia. Yuk sama-sama berjuang supaya kita tidak dikategorikan Tuhan sebagai anak yang terhilang. Puji nama Tuhan, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tapi kiranya menjadi perenungan bagi kita bersama-sama. Dan kita sama-sama membenahi diri. Saya undang pemain musik yuk, sama maju ke depan. Kita nyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Mungkin kita adalah bejana yang dulu rusak.
hancur ya, tapi Tuhan bisa perbaiki kita. Mungkin dulu kita gagal menyenangkan Tuhan, tapi Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mau dibimbingnya, agar kita menjadi bejana-bejana yang indah, yang layak disimpan dalam kerajaan sorga. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ya haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari hampiri Dia dengan kerendahan hati. Karena Tuhan hanya bisa memenuhi hati-hati yang rendah, bukan hati yang congkak, bukan hati seorang yang merasa diri benar dan tidak perlu dibenahi. Dia hanya bisa memenuhi hati-hati yang rendah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku alat-Mu Tuhan, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mari bangkit berdiri, mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku alat-Mu Tuhan.
saudara yang dikasih Tuhan, berapa lama kita sudah jadi Kristen? Apakah kita semakin seperti Yesus? Ataukah kita hanya menjadi pribadi yang cakep berliturgi, tapi hidup kita tidak bisa dinikmati Tuhan? Untuk apa? Hanya satu kekristenan, yaitu jadi seperti Yesus. Mari, mungkin waktu yang lalu kita gagal menyenangkan Tuhan. Kita mau minta ampun. Tuhan tolong supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Haleluya. 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 Nyanyikan lagi pujian dengan segenap hati. Sebagai ungkapan hati kita dan kerinduan kita. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan dalam segala jalanku, memuliakan namamu dalam segenap jalan, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami, menjadi seperti Kristus itulah tujuan kehidupan kami. Sehingga ketika orang-orang di luar sana melihat kami, ada Kristus di dalam kehidupan kami. Gaya hidup, tutur kata kami mencerminkan bahwa ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Dunia boleh berubah, apapun yang kami miliki boleh diambil. Siapapun yang selama ini mungkin kami andalkan, pada titik tertentu mungkin kami tidak dapat kembali andalkan, tetapi kami memiliki Yesus yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pengurapan-Mu semakin bertambah-tambah atas kehidupannya. Memberkati anak-anak-Mu GPDI Tiberias di Pare ini, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, dan memberkati setiap usaha mata pencarian pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nafias beserta Tante Susan ya, yang sudah melayani ibadah raya 1, ibadah raya 2. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati ya. Sedikit pengumuman bisa ditampilkan. Perayaan Natal kita tanggal 14 Desember ya. Ibadah hanya 1 kali, jam 5 sore. Kemudian untuk ibadah Natal tanggal 25, 2 kali ibadah, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Di kotak belakang ada amplop persembahan Natal dan sembako. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak mau memberi, bisa mengambil amplopnya di belakang. Mengembalikannya nanti bisa dimasukkan di kotak yang ada di dekat pintu, atau bisa juga dimasukkan ke kantong merah dan orange yang biasa pas kolektor ya. Amplopnya bisa dimasukkan situ juga bisa. Kemudian ditunggu sampai tanggal 14 Desember. Ya, Bapak Ibu bagi yang tergerak mau memberi dapat memberi ya. Saya serahkan kembali kepada worship leader. Puji Tuhan. Sebentar kita akan
memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas kolektan untuk maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, nanti Bapak Agus untuk pimpin kita dalam doa. Menaikkan ucapan syukur Tuhan, sebab kebenaran-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami terus berharap dan kami untuk percaya supaya sikap hidup kami sesuai dengan Tuhan teladankan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan segala persembahan kami, sucikan, kuduskan, biarlah segala persembahan kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ini syukur kami Tuhan, ini persembahan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, persembahan boleh dijalankan. Kita akan dengan imanku kita bisa menghadapi segala permasalahan kita. Amin. Imanku ku hadapi semua. Imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Amen. Sebelum ibadah diakhiri, untuk pengumuman sepanjang minggu ini ibadah berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada ibadah wanita. Mari setiap wanita-wanita yang ada boleh datang di ibadah wanita di hari Selasa jam 5 sore. Dan hari Rebo ini nanti besok itu ada ibadah pria. Mari pria-pria, bukan cuma bapak-bapak ya, yang merasa pria boleh datang untuk ke ibadah di tempat ini. Mari sama-sama bapak-bapak boleh memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Hari Jumat kita ada doa puasa di tempat ini. Mari yang rindu Bapak Ibu semua, terbuka untuk umum ya, bukan cuma pelayan aja yang untuk berdoa di tempat ini. Jam 6 kita akan adakan doa bersama di tempat ini, doa puasa. Dan untuk hari Sabtu ada ibadah Yuji. Mari pemuda-pemuda yang ada, remaja, pemuda, boleh datang ke tempat kita. Mari sama-sama kita fellowship bersama. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Di dalam-Mu
Kami percaya Tuhan, ketika kami terhubung dengan Engkau Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan kami hidup terus di dalam Engkau Tuhan, maka kami percaya apapun keadaan dalam hidup kami tetap merasakan keamanan, nyaman, damai sejahtera di dalam Engkau. Meskipun musim kehidupan begitu sukar, begitu sulit, tapi kami selalu ada kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kehadiran-Mu yang selalu kami boleh rasakan di sepanjang hidup kami. Kami ingin terus terhubung Tuhan dengan Engkau. Kami tidak ingin terhilang Tuhan di dalam dunia ini. Kami ingin terus Engkau menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Kami percaya melalui ibadah ini, kami semua hamba-hamba-Mu, kami semua jemaat Tuhan akan terus bercermin dan berintrospeksi oleh firman Tuhan yang akan mengubahkan, yang akan memulihkan hidup kami semua. Semakin hari kami serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir dalam hidup kami semua. Penyertaan Roh Kudus terus hadir dalam hidup kami semua. Firman-Mu menuntun hidup kami semua. Mari kita semua jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman, dengan sukacita. Terimalah berkat, anugerah, rahmat dari Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang memberikan penghiburan, damai, sejahtera, sukacita. Bahkan kuasa Roh Kudus itu terus memenuhi, memperlengkapi kehidupan kita semua, mengubahkan hidup kita semua. Mulai saat ini, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.